Pada zaman dahulu hidup seorang remaja desa bernama Rama Omkara, yaitu seorang pemuda lugu dengan kerendahan hati. Ia putra dari keluarga pasangan ayah Mediawan dan Bunda Narayana yang tinggal di desa Perbalan. Ayah Mediawan adalah seorang tua dokter di rumah sakit kecil di desa tersebut bersama Rama, namun Rama masih baru di rumah sakit tersebut. Dan Bunda Narayana menjadi ibu rumah tangga. Perbalan adalah sebuah desa yang dekat dengan wilayah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tesalonika. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijak, berwibawa, dan sangat dihormati oleh rakyatnya, yaitu Raja Parta. Keadaan selama ini baik-baik saja, kerajaan dapat mengontrol rakyatnya, dan pasar menjadi ladang perputaran uang. Suatu ketika ada seorang bapak tua yang meninggal tiba-tiba saat berjualan di pasar kerajaan Tesalonika menggunakan gerobak yang ia tarik. Membuat keadaan heboh dan gempar. Kematiannya sangat tiba-tiba dan tidak ada penyerangan apapun di fisiknya. Sekitar beberapa hari, kabar yang beredar adalah bapak tua tersebut terkena serangan jantung, sehingga memberikan jawaban untuk rakyat kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun selang tepat 1 minggu, 2 anak dari bapak tua yang meninggal juga menyusul meninggal dunia tanpa sebab. Kedua anak tersebut meninggal di rumah sendiri setelah beberapa hari merasakan sesak nafas. Pemerintah melakukan penelusuran terhadap kasus meninggalnya 3 orang dari total 4 anggota keluarga, menyisakan seorang ibu. 2 minggu melakukan pencarian penyebab kematian 3 orang. Pemerintahan kerajaan memberikan pengumuman bahwa 3 orang tersebut meninggal karena terkena sebuah wabah yang mematikan. Dalam kurun waktu 1 minggu terjadi kasus kematian yang sama, yaitu meninggal secara tiba-tiba, dan tercatat 19 warga meninggal. Seluruh kerajaan Tesalonika merasakan kepanikan yang luar biasa karena kematian tersebut tidak dapat diidentifikasi sebelum terjadi, namun keadaan di kerajaan masih berjalan seperti biasanya. Hal serupa juga terjadi di desa Perbalan. Kematian mendadak terjadi dengan skala lebih kecil. Tercatat saat ini masih 2 orang meninggal. Hal ini memberikan pihak rumah sakit dapat melakukan pencarian kebenaran dari kasus kematian tersebut tanpa kepanikan yang mendalam seperti yang terjadi di kerajaan Tesalonika. Di rumah sakit Perbalan memberikan pengumuman pasti bahwa hal tersebut adalah wabah atau virus yang menular. Warga mulai panik karena tahu bahwa virus tersebut ternyata menular. Dan saat itu ayah Mediawan memberikan penjelasan kepada seluruh rakyat desa Perbalan bahwa virus ini menular melalui kontak fisik. Dan juga identifikasi utama dari virus ini adalah sesak nafas. Pemberitahuan ini menjadikan rakyat semakin banyak yang bersembunyi di rumah untuk menghindari kontak fisik dari orang lain. Dan juga ada beberapa yang datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas dan ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit. Di waktu yang sama, rumah sakit di kerajaan Tesalonika sudah membludak dengan pasien. Mendengar kabar seperti itu membuat Mediawan mengutus Rama untuk pergi ke kerajaan Tesalonika untuk menyampaikan temuan dari rumah sakit Perbalan tentang virus ini. Dokter Mediawan tidak bisa berangkat ke kerajaan karena beliau menjadi ujung tombak dari rumah sakit Perbalan. Rama berangkat dengan segera karena ia tahu ini adalah situasi yang darurat. Rama berangkat dengan rasa takut karena ia hanya seorang remaja desa dan takut tidak dapat sampai ke tuan raja dari Tesalonika. Sesampainya di kerajaan, Rama langsung berusaha menuju ke Raja Parta untuk menyampaikan tujuannya datang ke kerajaan. Meskipun sulit untuk melewati penjagaan pemerintahan, namun akhirnya dapat bertatap muka dengan raja. Wahai Tuan Raja, maaf membuat Tuan meluangkan waktu untuk menemui saya. Langsung saja ke inti tujuanmu. Maafkan tidak menyambut dengan baik, karena situasi sedang seperti yang kamu tahu sekarang. Baik Tuan, saya seorang dokter dari rumah sakit Perbalan dari desa yang jaraknya tidak jauh dari kerajaan Tesalonika. Di rumah sakit Perbalan sudah menemukan bahwa identifikasi dari virus yang menyerang wilayah kerajaan ini adalah sesak nafas kepada penderitanya, menular melalui kontak fisik, dan pencegahan tercepatnya adalah membuat semua rakyat untuk berlindung di dalam rumah masing-masing untuk sementara waktu. Bagaimana aku bisa mempercayai yang kamu ucapkan dengan jutaan rakyat di kerajaan ini? Ini yang saya takutkan, Tuan. Saya belum bisa memberikan bukti apapun untuk saya bawa ke sini. Ayah saya ketua dari rumah sakit Perbalan. Jika ayah yang datang sini mungkin bisa membujuk Tuan Raja untuk percaya.
Namun ayah saya tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena beliau dokter utama dari penanganan kasus ini di desa kami. Bagaimana di desamu bisa memperhatikan aktivitasnya? Bukankah akan menjadikan berhentinya perputaran uang di desa dan menurunnya kualitas ekonomi? Benar Tuan, banyak rakyat yang merasa kesusahan ekonominya karena harus tinggal di rumah dan tidak pergi mencari nafkah. Namun di desa kami saling membantu, apalagi yang merasa ekonominya merasa bercukupan dihimbau untuk membantu. Baik, anggap saja si kaya membantu si miskin, ditambah bantuan dari pemerintahan kerajaan. Hal ini semakin lama-kelamaan akan membuat si kaya atau si miskin juga dan pemerintahan kerajaan juga akan kehabisan untuk melakukan bantuan juga. Benar bukan? Benar Tuan. Saya sangat percaya dengan lama-kelamaan akan menjadi hal yang disampaikan Tuan Raja. Hal itu dapat dipikirkan sembari mulur waktu, karena target utamanya adalah menurunkan persebaran virusnya. Dalam kurun waktu itu dipikirkan kembali bagaimana yang harus dilakukan. Cukup cerdas yang kamu sampaikan. Aku mulai membuka pikiranku untukmu. Tapi bagaimana jika itu tidak terjadi yang diharapkan? Hingga saat ini di desaku bertahan di angka kematian 2 orang karena melakukan hal itu. Saya memberikan contoh nyata Tuan. Bagaimana bisa menyamakan keadaan desamu dengan kerajaan di sini? Bukankah aku terlalu mempercayaimu jika melakukan yang kamu sampaikan? Benar Tuan, terlalu ceroboh percaya dengan pemuda yang baru Tuan temui pertama kali. Tapi saya membahas solusi dan contoh yang nyata. Keputusan ada di tangan Tuan. Bukankah seorang raja harus mampu membuat keputusan terbaik dengan resiko yang harus diterima? Saat seperti inilah seorang raja benar-benar harus membuat keputusan. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari dan meyakinkan aku. Keputusan tetap ada padaku. Silakan kembali ke desamu dan membantu penanganan di sana. Baik Tuan, semoga dapat membuat keputusan terbaik. Saya pamit. Rama pulang ke desa dengan perasaan gelisah. Takut apakah Raja Partha akan membuat keputusan yang tepat. Jika Raja menuruti pernyataannya dan tetap gagal, apakah ia akan disalahkan? Perasaan seperti itu benar-benar menyelimutinya. Setelah 2 bulan, keadaan di desa Perbalan sudah aman. Tidak ada lagi keluhan sesak nafas ke rumah sakit. Hingga suatu hari datang Raja Partha ke rumah sakit Perbalan bersama para panglima dan menjaganya. Dengan tujuan mengucapkan banyak terima kasih kepada Rama dan Ayah Mediawan bahwa telah berhasil meyakinkan Raja Partha dan membuat Raja Partha melakukan yang disarankan Rama. Meskipun belum sepenuhnya hilang, persebaran virus di kerajaan sudah dapat ditangani karena persebarannya yang sedikit dan pasien terkumpul di rumah sakit kerajaan. Hal ini membuat Rama merasa lega setelah 2 bulan lamanya menahan rasa gelisahnya. Dan Raja Partha pun memberikan bantuan fasilitas ke desa Perbalan dan rumah sakit Perbalan.